Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Pada kesempatan Jumat yang mulai ini, pertama-tama yang paling utama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan nikmat yang begitu besar kepada kita. Berupa nikmat tetapnya iman dan Islam kita dan juga nikmat sehat baik jasmani maupun rohani kita. Salawat salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam kelompok yang akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagai khatib kami berwasiat kepada diri kami pribadi dan kepada para jamaah umumnya, marilah kita senantiasa memperbaharui iman dan takwa kita. Karena hanya dengan iman dan takwa itulah hidup kita akan selamat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Islam sebagai agama yang komprehensif, yang kafah, maka sudah barang tentu memiliki dimensi sosial, dimensi empati terhadap sesama, care terhadap duafa, peduli terhadap fakir miskin, yatim piatu, dan kelompok-kelompok yang kurang beruntung. Inilah yang dalam tradisi Islam merupakan sebagai tradisi derma, tradisi filantropi. Al-Quran sendiri menyebutkan kata infak itu tidak kurang dari 20 ayat yang khusus menyangkut tentang sedekah, itu tidak kurang dari 13 ayat. Kemudian ada lagi masih terkait dengan zakat dan lain sebagainya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, intinya bahwa Islam memiliki dimensi sosial, kepedulian, care terhadap sesama. Di antaranya adalah ayat yang paling menonjol dalam hal ini bahwa wa fi amwalikum haqqul lisailin wal mahrum. Harta yang kita miliki, kata Allah, ada sebagian yang aku titipkan, yang Allah titipkan untuk orang-orang fakir miskin. Artinya Allah menitipkan rizki orang-orang fakir miskin itu melalui harta kita.
Kenapa demikian? Karena biar likailah daulatan bainal aghniya'i minkum, agar harta kekayaan itu tidak hanya tersentral dalam 1, 2, 3 orang kaya di antara kalian. Semangat utamanya adalah distribusi kekayaan, distribusi harta, distribusi kebersamaan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di beberapa agama yang lain juga ada prinsip dharma ini, prinsip filantropi. Di Yahudi maupun di Nasrani ada. Yahudi Nasrani bahkan prosentasenya itu biasanya lebih besar, 10%, bahkan ada yang melebihi 10%. Kalau di kita, sedekah wajib atau yang biasa disebutkan sebagai zakat itu adalah 2,5%. Sebenarnya sangat sedikit dari harta yang kita miliki setelah dikurangi kebutuhan pokok, kebutuhan primer. Di luar yang fardu itu masih banyak lagi yang sunnah, infak sedekah, infak sedekah, infak sedekah. Salah satu ayat yang mendorong kita, mengingatkan kita, Allah mengingatkan melalui ayat ini adalah dalam surat As-Saff, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqul. Kamu hendaknya segera berinfak sedekah dari sebagian harta yang kamu miliki sebelum kematian menjemputmu. Mengapa? Karena kalau kematian sudah menjemputmu, nanti di sana kata Allah, kamu akan memohon pulang ke dunia agar kamu bisa berinfak, agar engkau dapat diberi kesempatan untuk beramal soleh. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul mautu fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Duhai Allah, mbok yo, kalau bisa saya balikin lagi deh, ditunda lagi deh kematian saya. Saya akan berinfak dan saya akan sedekah. So pasti nggak akan pernah bisa itu. Oleh karena itu, ini salah satu ayat yang pokok untuk mengingatkan orang peduli terhadap sesama, berinfak, berderma. Ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa salah satu muhlikat, ada 3 hal yang dapat merusak, menggelincirkan, yang dapat menjadikan seseorang itu tidak selamat. Kata Rasulullah, yang pertama syuhum muta', bakhil atau kikir atau medit yang diikuti. Jadi bakhilnya, pelitnya itu terlalu amat sangat. Yang kedua, kata Rasulullah, wa hawa muttaba', hawa nafsu, keinginan, dorongan nafsu yang selalu diikuti. Yang ketiga, i'jabul mar'i binafsi, seseorang merasa dirinya begitu hebat sehingga terjebak pada mengagungkan diri sendiri, terjebak pada sikap sombong, pongah, angkuh.
Inilah 3 hal yang menurut Rasulullah bisa merusak seseorang menjadi tidak selamat. Salah satu yang dilontarkan oleh Rasulullah adalah ketika seseorang itu bakhil. Di sisi lain ada hadis yang menyebutkan bahwa orang yang sakha itu adalah dekat dengan Allah, dekat dengan rahmat Allah, dekat surga, jauh dari api neraka. Sementara orang bakhil itu, kata Rasulullah, dia jauh dari Allah, jauh dari rahmat Allah, jauh dari surga, dekat dengan neraka. Jadi banyak ayat hadis yang terkait bagaimana Islam dan kita sebagai seorang muslim untuk empati, untuk care, peduli terhadap sesama. Dan kita patut bersyukur Islam memiliki jejaring sosial dengan perangkat-perangkat tersebut. Kemudian berkaitan dengan Ramadan, ada hadis yang cukup populer, yang ini sudah mentradisi di masyarakat kita, di masjid-masjid kita, yang cukup membanggakan dan membahagiakan fenomena takjil dan berbuka. Salah satu hadis yang menjadi dorongan masyarakat umat Islam senang berderma dalam konteks memberikan takjil dan memberikan buka adalah sabda Rasulullah bahwa man fattara shaiman falahu ajri mithlihi bi ghairi ayang kusa ujurahu. Barang siapa memberikan makanan takjil dan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berbuka tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang diberi takjil, diberi pahala tersebut. Makanya tidak heran Bapak-bapak hadirin sidang Jumat rahimakumullah, jika kita temukan di hampir seluruh masjid di sekitar kita itu tradisi budaya memberikan takjil itu menjadi sesuatu fenomena yang amat sangat menggembirakan. Yang terpenting dari Ramadan adalah kendati infak sedekah, perintah infak sedekah, zakat itu tidak secara khusus, zakat mal itu menyangkut di bulan Ramadan kecuali zakat fitrah. Namun demikian karena spiritualitas masyarakat yang sedang bagus, sedang naik, maka upaya zakat mal itu patut untuk terus diingatkan dan terus digalakan. Kalau zakat fitrah, Rasulullah sendiri itu kan mengingatkan salah satu kerja dari Ramadan agar setiap muslim itu menjadi orang yang bersih, suci jiwanya, bening hatinya, itu diantaranya adalah melalui puasa. Ini penting, mengapa? Karena kalau orang jiwanya kotor, hatinya kotor, itu tidak mudah mendapatkan kebaikan, tidak mudah disentuh hal-hal yang positif, akan mudah tertolak ketika diberikan petuah-petuah yang baik karena hatinya berkarat. Oleh karena itu kata Rasulullah, di bulan Ramadan ini yang paling utama fungsi daripada Ramadan melalui penggalan hadis yang cukup panjang bahwa Asy'abanu al-mukaffar wa Ramadhanu al-mutahhar, bahwa bulan Sya'ban itu adalah
penghapusan dosa, sementara untuk Ramadan itu adalah penyucian jiwa. Penyucian dari apa? Anil lahwi wa anil fahsya. Dari perbuatan-perbuatan yang tidak berguna dan dari perbuatan-perbuatan yang keji, yang buruk, yang mungkin pernah kita lakukan. Pun demikian semangat dari zakat fitrah, kendati hitungannya itu cukup kecil, hanya kurang lebih 2,5 kilogram kewajiban setiap kepala. Namun semangatnya di situ adalah untuk menyucikan diri. Menyucikan diri dari apa? Anil lahwi wa anil fahsya. Dari sesuatu yang tidak berguna, yang pernah kita kebiasaan kita, dan juga sesuatu yang pernah kita lakukan padahal sesuatu itu adalah sesuatu yang buruk. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan dorongan kita untuk terus berbagi, kemudian berinfak, bersedekah, khususnya di bulan Ramadan ini tumbuh dan meningkat. Dan mudah-mudahan kebiasaan kita, tradisi kita, berempati, bersedekah, peduli terhadap sesama di bulan Ramadan ini akan meningkatkan keberkahan bagi harta-harta kita yang masih ada, yang masih tersisa. Sehingga hidup kita akan selalu dilimpahi oleh rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.